Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini terjadi karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Saat beraktivitas di luar ruangan, tentunya kita merasa senang, apalagi banyak tumbuhan hijau yang tumbuh di sekitar. Nah, dari tumbuhan ini, kita bisa menghirup oksigen untuk bernafas. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan ini meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya adalah buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Berikutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Nah, contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Sekarang, ayo kita cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang kita jaga bersama-sama ya tumbuhan yang ada di lingkungan kita.
Pembelajaran 4. Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanam. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyirami, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman? Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kemudian kalian isi pada tabel di bawahnya ya. Untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan tentang tanaman ataupun cara merawatnya, kita bisa bertanya atau melakukan wawancara dengan orang-orang yang lebih mengerti. Nah, sebelumnya kalian juga sudah belajar membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang tepat. Berikut ini, Bu Nova akan menyajikan kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.